lagi Ibu Devi. Pagi Bu. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Dari senyumannya memang mencerminkan kesehatan mental, fisik semuanya ya. Insya Allah sehat dan bahagia ya. Karena memang bahagia itu apa ya? Awal mula dari kesuksesan kita setiap harinya. Amin. Nah, alhamdulillah Bu Devi ini udah sampai di SD 1 Lala. Masya Allah kan, saya belum pernah ke daerah sini dan alhamdulillah begitu masuk ke sekolah ini bahagia lihat anak-anaknya yang alhamdulillah ya. Nah, dan insya Allah tema kita pada hari ini berkaitan dengan refleksi awal kompetensi dasar penerap. Dan selama beberapa jam ini 180 menit ini kita akan mungkin melakukan banyak hal ya, diskusi terkait dengan tantangan belajar daring, terus juga terkait dengan refleksi penerapan perubahan pembelajaran di kelas terkait dengan pemikiran Bapak Kiai Lentara, terus juga peta posisi diri, dan yang terakhir adalah portofolio digital. Jadi insya Allah itu ya yang mau kita diskusikan hari ini. Dan nanti mungkin setelah sesi itu kalau mau sharing-sharing lebih lanjut boleh ya. Oke. Nah, ngomong Bu Devi bawa nggak yang LK yang pernah kita isi di Lokakarya pertama? Ada ya lengkap ya? Insya Allah. Iya. Nah, jadi selama ini kan alhamdulillah ini udah jalan berapa bulan ya? 1 atau 2 bulan lah ya. Udah lebih gitu. Gimana sih menurut Bu Devi perjalanan selama 1-2 bulan ini selama pembelajaran daring? Terkait dengan perasaan ya? Iya, boleh perasaan. Aduh ya Allah ya Rabbi. Ya yang pastinya Bu ya, alhamdulillah. Yang pertama senang, bahagia, dan terasa lelah selalu ya. Karena kenapa bisa berjumpa dengan orang-orang hebat, orang yang punya bakat gitu ya. Kalau saya sih teman-teman ya, kalau dibilang memang dari nol saya mulai, tapi di saat masuk sama apa kata kawan-kawan betul ternyata banyak sekali yang harus saya benah lagi ya. Jadi alhamdulillah sekali kalau perasaan saya itu memang sangat senang dan terkait bisa jumpa dengan Ibu Zuhra sebagai PB saya. Terima kasih Bu, selama ini Ibu telah support saya. Sering sih Ibu mengatakan semangat Bu Devi. Memang bahasa itu menjadi apa itu motivasi bagi saya gitu ya. Terima kasihlah. Kemudian bisa berjumpa dengan Ibu Fatimah sebagai fasilitator saya. Alhamdulillah juga baik sekali orangnya. Iya kan, mau ini apa berbagi, mau mengerti lah keadaan kami ya. Setiap ada diskusi kan ada tugasnya. Jadi setiap ada tugas setelah kami kerjakan ada yang salah, tapi beliau itu menuntun kami ya. Nggak pernah bilang kenapa ini, padahal kemarin sudah saya bilang ini harus begini. Beliau nggak ada gitu. Tak menuntun beliau. Jadi makin semangat ya. Iya. Karena memang tidak ada yang salah. Selama kita berusaha, insya Allah kita hanya perlu meningkatkan. Iya. Kemudian apa ya, saya berjumpa dengan kawan sejawat ya, yang yang se-JJP ya. Iya, satu angkatan ya. Iya, satu angkatan luar biasa ya. Memang semua itu baik-baik semua. Alhamdulillah. Ya. Sejauh ini menurut Allah kesannya positif semua ya, dan mudah-mudahan itu terus menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk sukses sampai di akhir. Iya. Jadi kalau kita bilang sudah 2 bulan ya, jalan 2 bulan ini ya, alhamdulillah belum ada yang membuat saya tidak bisa tidur. Iya. Memang rekan-rekan saya itu semua. Bu Devi juga tidak kalah ya. Alhamdulillah saling melengkapi satu sama lain. Nah, proses apa aja sih yang udah dilewati selama 2 bulan itu dalam pembelajaran daring? Yang pertama sekali apa ya, tentang modul 1.1 di situ
juga. Mungkin alurnya saja yang agak berbeda, tapi bahasanya gitu juga. Jadi alur merdeka ya, Iya. sampai pada titik aksi nyata, Masya Allah. Jadi berkesan, ada tantangan nggak sih Bu selama pembelajaran daring itu? Ya, yang namanya orang belajar semua ada Bu ya. Tapi di saat melihat dulu, wah ini kemana ya cara buatnya? Langsung cara saya ambil HP cari ini kemana saya nelpon ya. Masalahnya gini, kalau apa IT itu saya masih kurang lagi. Kalau belum bertanya sama kawan, nggak tahu ini harus carinya di mana gitu. Gimana caranya? Apa betul ini? Sungguh luar biasa, saya masih kurang lagi masalah IT lah. Cuma ada IT dulu, ada jelas sekali orangnya kan. Ibu Mai dan lain-lain ini kan. Saya sering sih begini. Kalau sudah malam itu kan kita perempuan ya, setengah hari untuk sekolah, setengah hari untuk keluarga. Yeah. Jadi malamnya baru pegang ini kan. Sering sih dibilang sama kawan, Ibu Devi kalau udah malam ini udah muncul deh. Malum saja dia bilang, ini kan ikut rumah tangga, oke. Nanti gini aja bilang, HP-nya diselen ya, tapi saya tetap nelpon. Kalau dia diambil, kalau tapi tetap saya tetap nelpon. Iya, kadang ada juga sih yang angkat, tapi kadang yang tidur. Tapi saya nggak ambil pusing karena memang dari betul. kita tahu diri ya, bekerja udah mau waktunya istirahat. Jadi alhamdulillah ya, kolaborasi dan komunikasi yang baik dengan rekan-rekan yang lain itu sangat memudahkan ya. Iya. Semangat sekali semuanya. Iya. Dan tentunya saya juga ingin mengapresiasi apa yang sudah Ibu Devi lalui, mulai dari diri, terus kemudian eksplorasi konsepnya, dan kemudian ada ruang kolaborasi ya, ada sesi diskusi, presentasi, demonstrasi kontekstual, terus juga ada elaborasi pemahaman, koreksi antar materi dan aksi nyata. Dan alhamdulillah kan saya juga ikut memantau dan berpartisipasi, walaupun mungkin tidak berperan sebagai aktornya di situ kan. Nah itu saya bisa melihat betapa Ibu Devi mencoba untuk terus belajar dan berpartisipasi aktif di setiap sesinya ya. Masya Allah sekali, dan mudah-mudahan itu bisa terus dipertahankan dan ditingkatkan tentunya ke depannya. Insya Allah. Iya, atas bimbingan Ibu. Sama-sama. Saya juga dapat belajar banyak nih dari Ibu Devi dan juga cikgu yang lain. Karena kan setiap kita itu mau ya perubahan. Iya benar. Apalagi kita guru ya, melihat anak orang itu sudah kenapa siswa kita tidak. Sebenarnya niat itu ada sebenarnya. Cuma kita nggak tahu bagaimana cara menolaknya ya. Apalagi kita daerah terpencil begini. Yang pertama sekali kategori dari bahasa mungkin ya. Kalau kita bicara dengan bahasa Indonesia, kita harus menjelaskannya lagi. Itu beda dengan orang perkotaan ya. Memang bahasa hari-harinya itu. Walaupun tetap harus kita biasakan Bu ya. Cuman lumayan mengasah waktu ya, mencuri waktu karena harus double bahasa. Iya, kalau orang sudah jalan segini kita masih di sini. Iya, tapi tidak apa-apa karena memang apalagi kurikulum sekarang menuntun anak ya, tergantung kondisi anak bagaimana, kebutuhan mereka seperti apa. Jadi seiring berjalannya proses, insya Allah tujuan pendidikan nasionalnya juga akan tercapai. Dan itu sudah luar biasa Ibu lakukan. Jadi Ibu mengetahui kebutuhan anaknya seperti apa. Beda sekolah beda ya kan? Tapi bagus juga menurut kebetulan di hati. Iya benar. Iya. Karena kan ini kan menuntun siswanya. Kita harus berpihak kepada siswa. Apa tuh pembelajaran berpihak kepada siswa. Sebenarnya kan dulu ada juga itu kita lakukan itu bukan? Contohnya misalnya begini. Ini ada materi praktek, kan? Jadi kalau baginya matematik, memang siswa kita kan sebelum kita melakukan praktek kan harus bawa bahannya dulu. Jadi sebelum harinya itu kita sudah bilang ini bawa untuk besok. Seperti kita buat es krim dengan bahan itu kan, ini bawa. Udah. Jadi pas hari besoknya mereka itu langsung minta izinnya dulu. Ibu yuk kita praktekkan, jam prakteknya bukan sekarang, nanti setelah siang, setelah istirahat kan. Enggak mau Bu, harus ini ya. Jadi saya dulu juga ini, itu kan berhamba kepada
siswa kan, bertambah kepada peserta didik itu kan. Cuma dulu kita nggak tahu, tapi apa yang telah kita buat ada sih terkoneknya dengan pemikiran Bapak tadi. Benar-benar. Ya, kadang-kadang memang sudah kita praktekkan, alhamdulillah sekarang semakin dikuatkan ya Bu ya. Insya Nah, Allah. seperti tadi yang Ibu cerita, anak-anak langsung, walaupun nanti praktek terus sambil praktek sambil menjelaskan teorinya Bu ya. Iya, memang alhamdulillah luar biasa sekali, banyak sekali action yang sepemikiran dengan Bapak kali ya. Terima kasih Bu ya. Iya. Nah, gimana sih Bu kalau misalnya dukungan dari ekosistem sekolah di sini? Luar biasa ya dukungannya, paling seperti Bapak tadi, Iya. Bapak Kepala ya. Jadi karena kita lihat dari pertama sekali ya, setiap ada permukaan CDP Bapak itu selalu harus Bapak kata orang ini berat, ini begini, nggak ada alasan, harus semua. Nanti Bapak bagaimana Bapak? Pokoknya itu harus lama, nanti Bapak nggak ada alasan kan. Jadi kemarin itu pas lulus namanya luar biasa juga, ada yang begitu masuk kantor langsung, wah terima kasih Bu Devi udah nih setidaknya nanti sekolah kita. Hai jangan begitu saya bilang. Ini bertambah saya ini apa, saya kan udah apa nih Banyak. jangan ngomong begitu ini enggak lah. Ya Bu Devi terima kasih sekali sudah atas apa kerja kerasnya. Pokoknya jangan dengan itu, saya makin beban saya. Tapi jangan dianggap beban. Insya Allah seiring berjalan waktu semuanya akan mudah. Seperti Bu Devi sampaikan tadi, udah jalan 2 bulan, alhamdulillah aman ya kan. Nah, dan Ibu alhamdulillah luar biasa beruntung karena kepala sekolah super mendukung, terus juga rekan-rekan yang lain sangat mengapresiasi apa yang Ibu lakukan, ya kan. Dan mudah-mudahan dengan melihat Ibu yang aman, tentram mengikuti program guru penggerak ini menginspirasi guru-guru yang lainnya. Seperti itu. Ya. Ini ada juga Ibu Cut kemarin ini, mudah-mudahan untuk kedepannya saya yang jadi lulus. Amin. Kalau saya nggak lulus berarti Ibu yang salah. Bertambah lagi beban saya. Bertambah lagi beban saya. Janganlah ngomong kayak gitu, saya bilang sama Ibu yang waktu dari Ibu Cut kan. Memang kemarin ada ikut sama-sama kita kan. Cuma entah kesalahannya nggak nulis pada pengalaman itu kan. Oh iya. Mungkin di situ salahnya kan. Ya semoga lah, insya Allah semua lulus nanti. Amin. Ini bukan bertambah, senang saya. Ibu berikan semangat karena seperti yang Ibu rasakan kan di lokal kemarin kan kita ada melakukan pemetaan kekhawatiran. Ibu masih ingat kekhawatirannya apa aja ditulis di situ? Ya yang pertama waktu ya, tentang waktu sanggup nggak? Karena di rumah saya ada anak kecil, seperti waktu instruksi sama webinar tuh, pas kejadian webinar kemarin tuh kan di rumah nggak ada orang, cuma saya dengan anak kecil, ya minta susu, minta bobo, aduh ya Allah lebih bagaimana, ini ya yang saya khawatirkan. Tapi terjadi juga mau ikut ke tempat lain, anaknya tinggal, kan bawa anak nggak mungkin, yang di rumah gitu kondisinya. Tapi alhamdulillah ya sudah berlalu. Namun sekarang maminya tuh sudah pulang, masya Allah. Berarti siapa saja yang dilibatkan mungkin untuk membantu kesuksesan proses yang Ibu jalani? Alhamdulillah kalau di rumah itu bapaknya utama. Jadi pas kemarin itu bapak antar si abangnya ngaji. Kakak nggak ada di rumah sudah ke tempat pesantren. Itulah bapak yang luar biasa itu semangat. Aduh saya sekarang menyusul. Oke ya. Luar biasa dukungannya ya. Tapi kalau beliau ada di rumah oke, tapi di saat antar anaknya ngaji kan harus tinggal si adik lagi sama saya kan. Aduh makanya sebenarnya susah sekali saya kan. Ya laptop saya kan masa kolonial istilahnya. Tidak ada warna untuk background. Jadi si adiknya itu nampak Sahiranan pakai dengan HP. Ini rahasia kan dia nggak bisa pakai HP. Ada juga kemarin itu kan saya tetap pakai HP. Di HP itu ada layarnya, cuma di laptop saya saja yang bisa. Marah dia luar biasa nih.
program atau apa? Memang enggak browser itu apa? Enggak ada tipnya lah ya. Oh. Saya tekan efek visual itu memang bisa. Nggak bisa juga ya. Tapi Nggak ya, apa-apa, yang penting semangat. karena apa dukungan yang luar biasa dari keluarga, akhirnya besok kemarin sudah jadi. Berarti dapat laptop baru ya. Ya, Masya Allah. luar biasa memang dari suami utamanya. Karena setiap langkah kita kalau nggak ada keridhaan beliau, Betul. iya nggak bisa kita Susah jalan. dijalannya. Jadi sebelum saya mengikuti program ini, saya pernah juga mengatakan sama suami saya, bagaimana kalau saya ikut guru penggerak, apa itu katanya kan, memang ini apa dokumen saya harus saya lakukan. Kalau bapak terima ada reza, berarti saya mau. Kalau memang jangan dulu, ya belum apa juga. Nanti ada lah tahap selanjutnya kan. Bagaimana alurnya? Kegiatannya itu sampai 6 bulan. Mungkin ya setengah hari di sekolah, setengah hari lagi sama ini laptop ataupun malamnya nanti gimana bisa ya insya Allah lanjutkan. Iya. Ya. Dengan dukungan itu Iya. semangat 6 bulan itu nggak lama. Jadi saat-saat begini walaupun saya sibuk dengan ini, ya memang sudah dari pertama saya. Ya. Sudah buat komitmen dengan suami. Ya, malah kalau ada ini si adik belum makan mau beliau lagi. Alhamdulillah luar biasa sekali ya. Dan alhamdulillah berarti sejauh ini kekhawatirannya sudah teratasi. Cuma tinggal saya saja ini bagaimana cara mengolahnya. Tanggung jawab ya. Memang luar biasa tanggung jawab kita. Apalagi setelah kita tahu menjalankan peran sebagai guru ya, luar biasa. Walaupun hari-hari ada kita buat, tapi cuma sekilas saja gitu ya. Tapi ini sudah apa namanya itu ya. Betul. Dan sebaiknya mungkin ada dokumentasi dari yang sudah baik yang dilakukan, karena kan itu juga ketika ibu publish akan menginspirasi yang lain. Berani ya aku tadi. Semangat. Nah, harapan ke depannya nih seperti apa? Alhamdulillah kan kalau misalnya yang kekhawatiran itu alhamdulillah dengan dukungan suami yang ibu harapkan bisa mengatur waktu lebih baik sudah tercapai. Nah, untuk pembelajaran ke depan apa nih yang menjadi harapan baru dari Ibu Devi? Harapan baru ya. Sebenarnya pada intinya kita memang ingin perubahan ya. Apalagi di SD saya ini baik itu dari apa tuh lingkungan masih ya, seperti biasanya mungkin dari siswanya mungkin masih ini. Jadi harapan saya itu memang sih banyak. Saya kan ingin juga seperti SD yang lain. Itu tinggal jalankan saja, nanti ada di terangnya. Jalani dan yang penting gagasannya tetap di sosialisasikan juga dan nanti baru dapat pencerahan berikutnya. Take action dulu ya Bu ya, bergerak. Nanti sama-sama. Kalau secara spesifik dukungan dari kepala sekolah seperti apa Ibu? Ya, dukungan kepala alhamdulillah bagus ya. Memang luar biasa yang seperti yang ibu lihat tadi, memang luar biasa beliau ya. Inilah apa namanya, satu tanggung jawab kita maksudnya ya. Mana ya? Dukungan moral. Terus kalau selama proses ini selain dukungan moral ada nggak dukungan dalam bentuk lain misalnya? Kalau secara material maksudnya. Terserah, mungkin selain memberikan semangat ya kan, mungkin ada ada nih laptop silakan dipakai atau mungkin dalam bentuk dukungan lain sebagai kepala sekolah lah untuk menunjang program pembelajaran guru penggerak ini. Iya, kalau untuk sementara mungkin dukungan dari motivasi ya, dan itu sudah memang mungkin ya kita maklum saja iya. sekolah kita itu apa rezeki Ya, dan memang yang paling penting itu motivasi Ibu ya, karena itu penyemangat bagi kita untuk kokoh dalam bergerak. Ya. Nah, alhamdulillah berarti kan Ibu sudah mempelajari modul terkait modul 1.1 pemikiran Bapak Ki Halid dan nilai dan peran guru penggerak. Nah, saya penasaran ini, pengen dengar secara
sih yang sudah diterapkan perubahan di kelas terkait dengan pemikiran Bapak Hadi? Yang pernah sebenarnya ini kan masih baru 1 minggu kita belajar ya. Iya, hari Senin ada pembelajaran di sekolah ya. Ada sih seperti hari pertama itu saya langsung membawa kesepakatan kelas. Kita bertanya dulu kepada siswa untuk masuk, ucap salam seperti biasanya. Kemudian saya tanya dulu ini tujuan ke sekolahnya mau apa, siapa yang menyuruh, pasti jawabnya belajar Bu. Kalau mau belajar itu pasti ada syaratnya, supaya pembelajaran itu bermanfaat, supaya kalian itu jadi anak yang dibanggakan orang tua, itu ada syarat-syaratnya. Jadi supaya nanti ibu tidak merasa capek di saat ngomongnya, kita tidak ribut di dalam kelas, kita harus sepakat semua. Bagaimana mau setuju ya Bu? Bisa tulis judulnya kesepakatan kelas, gitu kan. Apa saja yang harus kita lakukan supaya kita nanti di saat belajar nyaman, aman, gitu. Jawablah orang itu. Aktif ya jadinya ya. Iya. Bu, udah boleh keluar-keluar? Boleh keluar. Nanti minta izin, harus di tengah. Memang dari orang itu ada yang bahasa Aceh, memang bahasa Aceh ya. Gitu. Cuma itu Bu, untuk sementara. Dan itu udah sangat luar biasa karena itu memang fondasi awal yang memang harus kita tanamkan. Ketika sudah ada komitmen, insya Allah untuk kedepannya lebih mudah ya. Iya, memang betul Bu. Jadi kan di situ ada harus menghormati, menghargai, berbagi ya. Langsung saya koma-koma saja semua kan. Coba Bu, bantu kawan Bu, langsung koma. Jadi di saat hari-hari begini kan kemarin siapa yang cibu kan langsung apa kesepakatan kita. Iya Bu, harus saling menghormati. Jadi saya tidak kerja itu apa? Jadi dari lebih muda mereka udah sadar kan? Ya, jadi yang menuju itu iya Bu. Gitu. Memang iya luar biasa. Akhirnya saya langsung nge-print kesepakatan, kalau saya nge-print langsung tepek. Siswa itu nggak merasa dia Gitu ya. paling saya baca ini enggak, lihat enggak, paling kayak kemarin tuh langsung saya buat sama orang tuh menulis, saya tulis di papan, saya kasih kertas, ini tulisannya kan bagus ya, bapaknya nggak mau, tetap ya saya tempel karton, gitu. Jadi orang tuh sambil teringat benar sekali ya. Memang pengaruh pemimpin itu betul-betul menuntut kita guru untuk bisa juga. Ya, batas waktunya mungkin nggak terbatas, jadi kita nggak buru-buru. Kalau guru mereka itu kita buru-buru, jadi nggak bisa gimana kompromi sama siswa sih boleh waktu dulu kan. Cuma kita tadi kayak ini hari ini gini, kalau besok ini kertas nggak. Tapi kalau sekarang yang penting siswanya itu paham dulu. Kita menuntun ya. Jadi nggak ada tuntutan kamu harus bisa ini, enggak. Mereka nyaman ya. Iya. Seperti kemarin kan masalah pecahan matematik. Jadi saya tetap satu-satu duduk dulu sini. Kalau sebelumnya di papan saya tulis ini begini, ditarik dari sini ke sini. Tapi kemarin tetap bu saya ya satu-satu tetap satu-satu. Jadi ya jadi ibu terlebih dahulu memetakan kebutuhan mereka ya. Yang penting pahamnya dulu. Beda anak beda perlakuan, nah itu sangat-sangat luar biasa sekali ya. Saya nggak terikat dengan waktu ya. Kalau kemarin itu ya ini hari ini harus siap tambahin lagi, untuk besok harus lagi. Tapi sekarang apa yang kita ajari itu harus bisa walaupun sedikit. Ada lagi mungkin Bu dari pemikiran Bapak Hadi yang menginspirasi Bu Devi? Seperti berhamba pada siswa ya. Maksudnya begini ya, kita merasa butuh sama siswa. Kalau memang itu
sudah hari-hari seperti biasanya saya relatif kali itu kan. Kalau mereka saling berhadapan ya kita salah mereka itu bagaimana begitu maka ada saya lakukan seperti itu saling menyapa. Saling menyapa ya. Jadi sosial emosional ya, mereka nanti lebih dekat dekat sama kita. Oke. Intinya kita merasa butuh sama siswa kita. Nah, kalau misalnya terkait dengan modul 1-2 nilai dan peran guru penggerak. Nah, mungkin Ibu bisa jelaskan, bisa bantu ceritain ya kan, apa sih pengaruh modul ini terhadap perubahan yang Ibu lakukan? Nilai dan peran guru penggerak. Kalau nilai mandiri ya, pertama ya. Memang mandiri itu setiap kita guru memang ada ya. Ini karena kewajiban kita. Kemudian ya seperti inovatif, kita harus berbuat ya. Harus membentuk bagaimana, kan tidak mungkin pembelajaran itu aja. Seperti kemarin penjelasan Ibu Fatimah, apa namanya, bahan yang sama, bumbu yang sama itu dengan orang yang berbeda, beda enggak nanti hasilnya. Jadi kita harus inovatif, harus pandai untuk berbuat itu. Dan tentunya mungkin dengan merefleksikan diri dari setiap yang sudah kita lakukan itu juga akan bisa membantu kita untuk semakin inovatif ya Bu ya. Oke. Kalau respon peserta didik sejauh ini gimana Ibu? Saya masih mau dengar cerita-cerita inspirasi. Saya masih mau dengar cerita inspirasi dari Ibu. Belum. Apa tadi Respon peserta didik. Respon peserta didik. Alhamdulillah ya, senang. Tapi gimana responnya? Karena nggak ada bahasa yang dikeluarkan, jadi cuma gerakan seperti Ibu Yanti, ya gitu aja. Perubahan sikapnya. Masuklah ke kami gitu aja. Dan itu sudah sangat luar biasa walaupun mereka tidak mengatakan secara spesifik, tapi kita, Masya Allah, saya mulai menjadi bagian dirindukan seperti itu. Sebenarnya memang itu ya kita dulu kan, saya rasa itu semua ada sama guru, sama peserta didik. Mau tidak mau kan dia orang tua yang kedua di sekolah. Iya, benar. Yang paling the best itu kan tetap gurunya. Gitu. Ya, alhamdulillah, kan. Responnya juga mendukung ya, respon peserta didiknya dari perubahan sikap mereka, jadi lebih ramah, jadi lebih antusias ketika kita masuk. Nah, itu sesuatu hal yang luar biasa. Nah, kalau misalnya yang perlu ditingkatkan, menurut Yanti apa sih yang perlu ditingkatkan ke depannya? Yang pertama saya harus siap belajar dulu ya, karena dengan semangat belajar saya memperoleh ilmu yang banyak, jadi saya bisa untuk berbagi baik dengan peserta didik maupun dengan rekan sejawat. Oke, ada lagi mungkin? Kasih apa Ibu? Nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol. Saya kan pengen belajar juga dari Ibu Devi. Ini apa? Selain kan tadi yang perlu ditingkatkan lebih ke berbagi seperti itu kan. Ada lagi mungkin yang perlu ditingkatkan seperti itu. Ya, bergerak ya. Seperti program kita ya, bergerak. Iya. bergerak, menggerakkan ya. Intinya mau gitu. Saya ingat sama ini anak nasihat Ibu Nisa. Sebenarnya yang lewat sini itu bukan orang pandai semua, tapi mau. Iya. Itu kata kuncinya. Mau. Jadi mau itu kan bergerak. Betul. Itu. Insya Allah. Itulah. Bergerak. Iya. Bergerak. Dan kemudian nanti insya Allah bisa menggerakkan komunitas-komunitas di luar yang semakin akhirnya membuat semuanya paham ya Bu ya, bagaimana kita menjalankan sosok guru yang sebenarnya. Pada diri kita dulu. Iya. Mulai dari diri kita dulu sendiri ya. Nah, alhamdulillah banyak sekali yang sudah Ibu lakukan dari praktik
baik ya, mulai dari mempersiapkan media pembelajaran, terus kemudian kesepakatan kelas, terus cara ibu juga membedakan kebutuhan anak. Oh, si anak ini nggak disamakan, artinya nggak dituntut untuk seperti apa, tapi ibu mendalami seperti apa sih karakteristik mereka, apa yang mereka butuhkan sebenarnya. Dan itu sudah dijalankan, itu sangat luar biasa sekali karena seorang guru yang mau memahami anak, kodrat mereka, ya kan, menyesuaikan dengan perubahan zaman. Nah, itu sesuatu hal yang insya Allah akan menuntun anak ini mencapai kesuksesannya, kemerdekaannya tentunya ya. Bapak dan murid biasa sekali. Jadi siswa yang berpancasila. Iya, dan nah, alhamdulillah juga ibu kan sudah mendokumentasikan sebagian. Nah, tentunya mempublish itu memberikan dampak positif yang luar biasa pada yang lain. Oleh sebab itu kan pada Lokakarya kemarin orientasi kita sempat memperkenalkan portofolio digital. Nah, saya pengen tahu nih Bu, udah sejauh mana insya Allah perkembangannya? Kalau punya saya masih kerangkanya sejauh Kerangka. sudah saya tulis namanya semua, tapi cuma karena batas waktunya mungkin masih panjang, jadi boleh saya lengkapi. Ya, dan nanti mungkin semua praktik baik yang sudah dijalankan tadi ya dimasukkan ke sana saja, karena kan itu akan menginspirasi, sangat menginspirasi yang lain. Ya. Komponen apa aja yang sudah dimasukkan tadi dalam kerangka portofolio digital? Ini misalnya apakah ada seperti kayak artefak seperti itu? Apa yang udah ibu siapkan apa aja? Apa-apa, nanti kita setelah ini kita lihat secara langsung ya, mungkin sudah lupa apa-apa. Oke, nah ibu menggunakan sumber apa aja nih dalam membantu kesuksesan portofolio digital ibu? Membantu ibu dalam membuat portofolio digital, ada nggak sumber-sumber yang bisa digunakan? Ya, sumbernya dari internet ya? Itu rumah dalam rumah, kemudian kawan. Kolaborasi dengan Iya, dan mungkin nanti kalau bisa ada teman-teman yang saya pengen juga lah buat portofolio digital, jadi melalui jawaban ibu, berarti internet, teman-teman ya kan, kolaborasi, dan itu bisa menjadi salah satu yang akan menuntun rekan kita itu untuk bisa membuat portofolio digital juga. Insya Allah nanti setelah sesi ini kita lihat ya, semoga ini lebih memudahkan. Nah, sekarang kita sudah sampai pada peta posisi diri dan rencana pengembangan diri. Boleh Bu mungkin dilihat LK-nya sebentar. Iya, nah ini kan alhamdulillah sudah selesai diisi semua ya Bu ya. Nah, kita sebagai guru kan ada 4 kompetensi ini, ada yang pengembangan diri dan orang lain, kepemimpinan pembelajaran, kepemimpinan manajemen sekolah, dan juga pengembangan sekolah. Nah, tadi saya sempat mendengar yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Ini Bu Devi ini sudah luar biasa nih dalam pengembangan sekolah. Nah, menurut Bu Devi sendiri seperti gimana? Kalau menilai diri sendiri mungkin nggak ada Bu ya. Gimana cara menilai diri sendiri? Cuma kalau saya selalu terbesit kayak ini, saya memang belum ini, masih nol semua saya. Ibu ini terlalu merendah. Dan ya harus kita tetap optimis. Ya, dan karena saya gini, sama saya berusaha itu aja. Tapi kalau untuk menilai saya mungkin, atau mungkin saya bisa membantu dengan skala nih. Ini kan ada di antara keempat ini mana nih yang sudah baik, mana yang sudah baik, insya Allah. Dengan sekolah aja. Kepemimpinan manajemen sekolah. Terus gimana dengan kepemimpinan pembelajaran? Pembelajaran ya seperti tadi yang ditanya Bu, itu apa yang berhamba pada siswa. Setiap memberi kita memang nanti targetnya kita harus capai, tapi kita harus mendengar juga pendapat siswa. Ini Bu harus jam segini ini jangan boleh. Nanti sudah sangat baik juga. Nah, kalau kita skalakan nih dari 1 sampai 10 untuk kepemimpinan pembelajaran, itu kira-kira berada di skala berapa? Kalau misalnya kita bilang 8 atau 10 bukan berarti sombong, tapi kan hari ini kita melihat diri kita sendiri dalam skala. Nggak apa-apa.
10? Yang ada lagi ya, sampai 8 aja. 8, Masya Allah, luar biasa. Dan saya yakin itu memang 8. Dan atau bahkan bisa lebih ya, karena memang dari penjelasan Bu Devi tadi, wah, banyak sekali praktik yang sudah dilakukan. Nah, kalau berada di skala 8 berarti kan ada 2 lagi nih tahapan. Insya Allah apa aja yang mungkin bisa diusahakan atau dilakukan agar nantinya bisa terus meningkat dan bahkan bisa di angka 10. Luar biasa. Ya, yang pertama kita berusaha ya. Itu kegiatan berusaha dan mau berinvestasi. Iya, berarti menjadi pembelajar sepanjang hayat. Iya, menjadi pembelajar sepanjang hayat dan ikut beraksi. Iya, luar biasa sekali. Nah, kalau yang perlu ditingkatkan dari 4 kompetensi ini, Mungkin ini kepemimpinan pembelajaran. Kepemimpinan pembelajaran. Mungkin apa yang intinya kita untuk siswa. Misalnya kita memberi materi, mereka itu tercapai akan untuk siswa. kira-kira apa yang akan Bu yang dilakukan ke depan agar bisa semakin maksimal dalam kepemimpinan pembelajaran? Ibu ini memang lucu ya, luar biasa. Suka kali buat humor. Saya kan pengen tahu juga, karena jawaban Bu Devi itu ya luar biasa bagusnya, menginspirasi dan memotivasi saya juga, kan kita sama-sama guru ya. Nah, jadi saling bertukar ide. Ini yang kan tadi Bu mengatakan bahwa perlu ditingkatkan itu kepemimpinan pembelajaran. Nah, otomatis kan kita sebagai pembelajar sepanjang hayat terus akan melakukan berbagai upaya. Nah, yang terbersit dalam pikiran Bu Yanti atau Bu Devi ini sekarang, kira-kira kedepannya apalagi ya yang bisa dilakukan agar kompetensi Bu Yanti di bagian kepemimpinan pembelajaran itu semakin maksimal ke depan? Yang pertama kita harus dekat dengan siswa, harus jadi teman bagi siswa dulu. Karena pada intinya itu siswa jadi target utama kita, menuntun mereka supaya menjadi siswa yang berguna bagi dunia yang Ada lagi? Jawabannya kan pastinya insya Allah ada sama Bu Devi. nanti saya jawab. Oke. Nah, baik, luar biasa. Nah, tentunya kan di kelas itu seperti yang Bu Devi sampaikan tadi ya, ada siswa yang mengatakan, Ibu nyo gitu. Nah, itu bermanfaat nggak sih untuk Bu Yanti, Bu Devi? Ya, kalau kita mau masuk ke dunia mereka, adalah semua bermanfaat. Jadi kita pun enggak terasa beban ya. Iya. Tapi intinya mereka itu tetap dalam genggaman kita. Jadi kita tuntaskan dulu keinginan siswa, nanti kita nantinya kita Bisa ya. Jadi banyak sekali perubahan yang sudah dilakukan sejak pembelajaran di dalam program guru penggerak ya. Alhamdulillah. Nah, saya juga mau ngomong apresiasi sekali lagi nih Bu Devi. Insya Allah berarti sudah banyak sekali praktik baik yang sudah dilakukan, terus penguatan yang sebenarnya sebelum belajar tentang pemikiran Kahari itu sudah ada, tapi semakin belajar semakin kuat dan semakin termotivasi untuk terus melakukan praktik baik. Nah, dan sebagai PP saya juga menyadari tentunya tidak mencapai kesempurnaan. Jadi sebab itu saya pengen melakukan refleksi bersama dengan Ibu Devi. Kira-kira apa nih yang perlu saya tingkatkan sebagai PP-nya Ibu nih, agar kedepannya juga proses kita semakin lancar ya. Kalau menurut saya memang sudah motivasi Ibu dalam melalui pertolongan dari Ibu di saat saya nanti dijelaskan lagi, nggak ada penilaian ya. Yang perlu ditingkatkan kalau menurut saya sudah oke. Sudah oke bagi saya. Dan mungkin untuk ke depan ya saya kan juga harus belajar jadi pembelajar sepanjang
aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari terutama di sekolah ya Bu ya. Oke baik Bu, terima kasih banyak, luar biasa sekali bisa punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol dengan Bu Devi. Banyak sekali praktik baik yang memang sudah dilakukan ya. Oke, terima kasih banyak. Dan mungkin sekarang kita akan melihat secara langsung terkait dengan portofolio digital ya Bu ya. Oke. Boleh. Ada.